Selamat pagi dan salam sejahtera. Di sini saya akan mempresentasikan tentang media pembelajaran dan alat peraga pembelajaran IPA DSD. Baiklah, pengertian media. Media adalah saluran komunikasi, yaitu segala sesuatu yang membawa informasi dari sumber informasi untuk disampaikan kepada penerima pesan. Selanjutnya, tujuan penggunaan media, yaitu yang pertama, 1. Meningkatkan kualitas dan efektivitas pembelajaran. 2. Memudahkan guru dalam melaksanakan pembelajaran. 3. Memberikan arahan tentang tujuan yang akan dicapai. 4. Menyediakan evaluasi mandiri. 5. Memberikan ringkasan kepada guru untuk kreatif. 6. Menyampaikan materi pembelajaran. 7. Membantu pelajar yang memiliki khusus dan tertentu. Selanjutnya dalam pemilihan media dan penggunaan media. Nah, ini yaitu prinsip pemilihan dan penggunaan media ini merencanakan dan menyelenggarakan pembelajaran perlu melakukan hal berikut, yaitu memahami karakteristik siswa, menentukan tujuan pembelajaran, keterampilan dan perilaku siswa dengan tujuan yang dicapai melalui penggunaan media, menentukan jembatan atau penghubung antara pengetahuan, menentukan metode dan format media yang cocok atau tepat menggunakan media, melibatkan siswa untuk berpartisipasi dalam pembelajaran dan melakukan evaluasi dan revisi terhadap pembelajaran. Selanjutnya dalam prinsip pemilihan dan penggunaan media ini, yaitu juga bisa disebut format media yang berbentuk fisik yang berisi pesan untuk disampaikan atau ditunjukkan, misalnya berupa chip card, slides, audio, film, video, atau komputer multimedia yang dapat bersifat visual tidak bergerak, visual bergerak, kata-kata yang tercetak, dan kata-kata yang disimpan secara lisan. Selanjutnya, di sini juga setiap format memiliki kelebihan dan kekurangan. Nah, untuk memilih format kita harus memperhatikan yang pertama, situasi atau setting pembelajaran, misalnya kelompok kecil, kelompok besar, atau individu. Nah, kedua, variabel siswa, seperti kecenderungan sebagai pembaca buku atau bukan pembaca. Nah, yang ketiga, atau sifat dari tujuan pembelajaran seperti kognitif, efektif, dan psikomotor atau interpersonal. Selanjutnya yaitu dalam menyediakan media pembelajaran, guru dapat dihadapkan pada 3 kondisi, yaitu A. Memiliki dari bahan media yang sesuai benar dengan tujuan pembelajaran yang akan dilakukan. Nah, B. Memilih dari bahan media yang kurang sesuai dengan tujuan sehingga perlu dimodifikasi atau merancang media baru. Nah, dalam ini menggunakan media dalam pembelajaran. Nah, untuk menggunakan media pembelajaran, seseorang guru haruslah memperhatikan, yaitu A. Memahami media yang akan digunakan dan dengan menyajikan dan mengumpulkan informasi sebanyak mungkin tentang media yang akan digunakan. B. Menyiapkan media dan mencobanya sebelum digunakan di depan kelas. C. Mengatur fasilitas dan lingkungan yang terkait dengan penggunaan media seperti tempat duduk, ventilasi, penerangan, suasana, dan kondisi kelas. Nah, D. Menyampaikan atau dalam menyampaikan itu harus jelas.
dan guru itu harus memahami materi. Sebelum itu, guru menyiapkan siswa misalnya dan menyampaikan garis besar materi pelajaran, latar belakangnya, keuntungan mempelajarinya, atau penekanan terhadap hal-hal penting. Nah, menyediakan pengalaman belajar bagi siswa. Nah, selanjutnya menggunakan dalam media pembelajaran, yaitu seperti A. Media tidak diproyeksikan. B. Media diproyeksikan. C. Audio. D. Media gerak. E. Komputer. Dan terakhir media radio dan televisi. Nah, dalam menggunakan media dalam pembelajaran ini, yang pertama media tidak diproyeksikan. Nah, yang dimaksud dengan media proyeksikan itu objek nyata adalah benda yang digunakan sebagai alat bantu dalam pembelajaran. B. Model representasi benda asli dalam bentuk 3 dimensi. C. Bahan tercetak adalah masalah atau bahan bacaan lain berisi penjelasan dan ilustrasi tentang topik dalam pembelajaran IPA. D. Bahan ilustrasi dapat berupa fotografik yang bersifat non-fotografik. Nah, selanjutnya dalam menggunakan media pembelajaran yang kedua yaitu media diproyeksikan, yaitu A. Transformasi dan memakai overprojector dan slide dalam suatu format kecil. Transformasi fotografi secara individual dipasangkan pada alat proyeksi, yaitu 3. Audio. Media audio adalah rekaman dan transmisi suara manusia atau suara lainnya berisi informasi atau penjelasan tentang topik pembelajaran. Nah, selanjutnya media gerak. Nah, media gerak ini adalah bentuk media yang menyajikan topik pembelajaran dalam bentuk narasi dan gambar yang bergerak. Bentuk media gerak ini bisa berupa film atau video. Selanjutnya komputer. Untuk mendukung kegiatan pembelajaran, contohnya program praktikum IPA, pembelajaran sel, petunjuk keselamatan di laboratorium dan sebagainya. Nah, yaitu ada media radio dan televisi. Radio sajian suara manusia atau suara lainnya berisi informasi atau penjelasan tentang topik pembelajaran yang disampaikan dengan secara langsung atau melalui proses perekaman. Nah, televisi ini adalah seri gambar yang bergerak yang disertai dengan suara manusia atau suara lainnya yang relevan dengan gambar yang disajikan terkait dengan topik pembelajaran yang disampaikan secara langsung atau melalui proses perekaman. Nah, selanjutnya alat peraga dalam pembelajaran IPA. Yaitu alat peraga merupakan sesuatu yang digunakan untuk mengomunikasikan materi pembelajaran agar tidak terjadi proses belajar. Nah, suatu teknik untuk menyampaikan pesan sehingga alat peraga sebagai teknologi pembawa informasi atau pesan pembelajaran. Nah, komponen sumber belajar di lingkungan siswa yang dapat merangsang siswa untuk belajar. Nah, tujuan penggunaan alat peraga yaitu yang pertama A. Memperjelas informasi atau pesan pembelajaran. Yang B. Memberi tekanan pada bagian-bagian yang penting dan memberi variasi dalam pembelajaran. C. Memperjelas struktur pengajaran dan memotivasi siswa belajar. Selanjutnya bentuk alat peraga. Bentuk alat peraga yaitu buku, koran, majalah, bahan cetakan. Nah, alat audio dan visual. Nah, sumber-sumber masyarakat seperti monumen, candi, dan peninggalan sejarah lainnya. Dan koleksi benda-benda seperti benda-benda mata uang kuno. Dan terakhir, perilaku guru ketika mengajar yang dicontohkan kepada siswa. Nah, dalam mendesain alat peraga IPA di SD. Mendesain alat peraga IPA di SD meliputi merancang dan membuat alat peraga IPA sesuai untuk mengajarkan suatu konsep, prinsip, teori IPA di SD. Nah, sarana utama menganalisis materi IPA. Terjabarnya tema, materi pokok, dan pembahasan. Terpilihlah pendekatan dan metode efektif yang efisien
memilih alat peraga atau sarana pembelajaran yang tepat atau cocok, terjadinya alokasi dan yang sesuai. Nah, mendesain alat peraga IPA di SD itu dalam menganalisis tersebut dikembangkan pertanyaan-pertanyaan seperti metode dan pendekatan seperti apa yang sesuai, apakah yang diperlukan alat peraga, bagaimana mengelola kelas bila mengerjakan metode percobaan, bagaimana cara mendesain alat peraga. Nah, dalam mendesain alat peraga perlu diperhatikan seperti mendasari kegunaan dan alat prinsip tersebut. Nah, ada 3 kelayakan untuk memilih alat peraga yang baik. Yang pertama, kelayakan praktis. Yang kedua, kelayakan teknis atau pedagogis. Dan ketiga, kelayakan biaya. Nah, contoh alat peraga pada pembelajaran IPA. Nah, standar kompetensi mengidentifikasi fungsi organ tubuh manusia dan hewan. Kalau kompetensi dasar mengidentifikasi fungsi organ pernapasan manusia. Nah, jenis yang kami coba yaitu model pernapasan manusia. Nah, tujuan pembuatan alat peraga ini yaitu mengetahui proses pernapasan manusia yang diajarkan pada materi pembelajaran tentang materi sistem pernapasan pada manusia, yaitu ini di kelas 5 semester 1. Nah, selanjutnya hanya ini yang bisa Tisna sampaikan. Sekian dan terima kasih.